bekerja di bidang kredit, bekerja di bidang lending, pencairan, gitu kan. Nah, oke. Saya prospek kemana-mana, lakukan semuanya dari 2015 dan tidak lama, di situ pun hanya 3 bulan. Training langsung diangkat. Selama 3 bulan saya tunjukkan bahwa saya yang benar-benar ingin berkarir di sini, ingin maju di sini. Jadi saya tunjukkan dedikasi saya tunjukkan performan saya. Nah, setelah itu diangkat dan sampai sekarang ya Bang Goman bisa melihat sendiri bagaimana perjalanan karir saya. Dia memang secara berlahan ya, tapi saya bahagia, saya nikmati proses itu. Standarnya sekian lah gitu kan, tidak juga diberikannya. Sudah, saya tidak kecewa, tetapi saya semakin termotivasi karena inilah keinginan saya, bekerja di bidang kredit, bekerja di bidang lending, pencairan, gitu kan. Nah, oke. Saya prospek kemana-mana, lakukan semuanya dari 2015 dan tidak lama, di situ pun hanya 3 bulan. Training langsung diangkat. Selama 3 bulan saya tunjukkan bahwa saya yang benar-benar ingin berkarir di sini, ingin maju di sini. Jadi saya tunjukkan dedikasi saya tunjukkan performan saya. Nah, setelah itu diangkat dan sampai sekarang ya Bang Goman bisa melihat sendiri bagaimana perjalanan karir saya. Dia memang secara berlahan ya, tapi saya bahagia, saya nikmati proses itu. Jika nanti ke depannya diberikan kesempatan menjadi seorang pemimpin yang besar atau seorang pemilik perusahaan, apa yang utama Lay terapkan? Pertama, biasanya saya bergabung di perusahaan itu penyesuaian diri yang sangat cepat. Ya, tapi ini posisinya Lay sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Pemimpin pucuk. Sama saya juga akan lakukan itu. Pernah saya di Lessing itu. Pertama, saya memahami bahwa saya leader, saya memberi contoh kepada semua tim saya. Contoh seperti bagaimana maksudnya? Saya membawahi marketing, collection, surveyor, dan operation. Ya. Kalau operation itu adalah dapurnya. Ya. Dapurnya sebuah kantor. Betul. Dapurnya sebuah perusahaan. Tentu di sana dipersiapkan semua bahan yang dibutuhkan untuk mensupport keberlangsungan kantor ini. Betul. Ya. Dan juga saya berpikir saya membawahi marketing. Marketing ini sales atau jualan. Nah, baik itu direct sales maupun mobile atau langsung. Nah, tentu saya harus menempatkan diri sebagai marketing. Ya. Ketika Lay berjumpa dengan tim marketing, Lay menempatkan diri sebagai marketing. Ketika Lay jumpa dengan tim operation, Lay menempatkan diri sebagai tim operation. Iya. Agar mereka memahami bahwa posisi mereka itu adalah tim support, tim operation. Pernah nggak Lay menemukan mereka salah? Apa yang Lay lakukan? Tentu pernah ya. Mungkin barangkali mereka berpikir ini baru, ini atau itu pola kerja yang lama, gitu kan? Yang tidak seharusnya. Nah, semua pekerjaan itu kan ada jalurnya. Ya, betul. Ada seharusnya, bukan biasanya, ya. Jadi di dalam pekerjaan itu terapkanlah yang seharusnya, bukan kebiasaan. Betul. Karena di dalam SOP tidak ada biasanya. Seharusnya, diwajibkan, hanya 2 itu. Seharusnya, diwajibkan. Seharusnya secepat ini, seharusnya cepat ini. Iya. Bukan kalau biasa. Tim operation seharusnya begini, seharusnya begini. Nah, kalau ditemukan hal-hal yang kurang mendukung seharusnya ini, tetapi dapat dipenuhi setelah ini dieksekusi, ya berikan. Ada kan setiap perusahaan itu kan mungkin ya ini contoh lah. Ada setiap leadership itu kan ketika dia memimpin, aku lebih penting attitude. Ada yang satu berkata aku lebih penting hasil kerja, attitude nomor 2. Kalau Lay bagaimana?
Kalau masalah attitude kita tidak bisa jadikan satu poin penting di dalam pekerjaan. Dan juga tidak bisa menomorsatukan hasil. Tidak bisa. Antara attitude dengan hasil bisa saja begini, kita berpikirnya gampang saja. Seorang marketing dituntut untuk menemui 8 sampai 10 orang satu hari. Sementara dia memiliki keinginan untuk maju melalui posisi ini. Nah, dan latar belakang dia bukan orang yang suka menemui orang. Mungkin saja dia suka hanya membaca. Atau dia sukanya gamers, atau sukanya dia olahraga. Ya. Tetapi dia tidak suka ngoceh, tidak suka berbicara gitu kan. Betul. Ini adalah kelemahan marketing. Ya. Bagaimana kita melihatnya? Tentu dia lampiaskan dengan sikap yang tidak baik menurut kita. Padahal menurut dia itulah cara dia merubah atau transisi ya. Transisi dari dia seorang pembaca, seorang yang tadinya santai-santai menjadi seorang yang agresif. Betul. Yang harus cepat gitu. Betul. Nah, itu masa transisi. Tentu dia menunjukkan attitude yang menurut kita kurang baik gitu. Kita harus pahami. Jadi attitude itu bukan satu poin penting. Yang poin penting, lihatlah proses dia berubah. Kita harus pahami dia ini seorang, kan kita lihat dari riwayat hidupnya, hobinya membaca, traveling, atau kalau hobi traveling pasti dia suka ngoceh. Pasti itu. Kalau dia suka futsal, di situ pasti suka ngoceh. Iya. Tapi kalau dia sukanya main badminton, diam ini orang, pendiam. Sukanya main catur, pendiam. Sukanya renang, pendiam. Bagaimana dia ribut di renang? Gak mungkin. Kita nilai dari sini. Oh, dia dari awal kita menerima dia kan kita sudah lihat CV dia sukanya ini. Bagaimana kita membentuknya? Ada transisi. Tentu dia menunjukkan sikap yang kurang baik. Betul. Nah, sembari menunjukkan hasil yang kita harapkan, tentu kan tidak berpatokan juga ke sini kan, ke hasilnya kan. Kita harus dampingi. Tidak terlepas dari dampingan kita juga. Kalau seorang anggota itu tidak berhasil atau gagal, kitalah yang membuat mereka gagal. Kita harus tarik ke diri kita. Saya ini kan leadernya. Kenapa dia bisa gagal? Karena saya. Kenapa dia berhasil? Terserah dia. Mungkin karena motivasi, mungkin karena apa. Kalau dia menganggap karena kita, ya syukur. Syukur kalau dia menganggap dia berhasil karena kita. Tapi kalau karena dia gagal, kitalah yang menarik diri. Kenapa dia gagal? Kita menyesali. Seandainya lah, Lai berdiri di hadapan 1000 calon pengusaha. Iya. Apa pesan yang Lai sampaikan bagi mereka? Supaya mereka bisa bertahan. Calon pengusaha. Lai berdiri di depan 1000 calon pengusaha. Apa yang Lai sampaikan? Agar mereka tetap survive dan bisa progres. Tetap berproses, tetap berkreatif. Berproses, ya, tetap berproses dan berkreasi. Proses dan kreasi. Iya. Berarti ada proses, harus ada kreasinya. Harus ada kreatifnya. Harus ada kreatifnya. Harus ada. Hal yang dia kerjakan. Iya. Apa yang dia jual. Apa yang dia jual, misalnya katakan dari 1000 pengusaha ini tentu memiliki ada kesamaan. Di dalam kesamaan ini kita harus ambil peluang. Amati, tiru, modifikasi ATM. Ya, amati, tiru, modifikasi. Dengan cara meniru dan memodifikasi, tentu kita kan memodifikasi ke arah yang lebih baik. Gak ada orang memodifikasi menurunkan kualitas, kan gitu. Betul. Nah, ya itu proses dan kreatif. Banyak orang bekerja sangat luar biasa. Ya. Tapi tidak semua orang bekerja sambil berpikir bahwa ini semua daripada Tuhan. Kalau lain bagaimana? Itu hal yang mustahil kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Betul. Hal yang mustahil. Manusia
apa namanya itu, yang tidak meyakini agama itu, si animisme pun tidak akan percaya pada dirinya sendiri. Kalau dia animisme berarti dia percaya pada pohon-pohon, batu atau apa atau alam. Dia pasti percaya bahwa karena itu gitu. Ya sama dengan kita juga. Siapapun yang mengandalkan dirinya sendiri adalah awal kehancurannya. Betul, betul. Ya. Berarti Tapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang siap ditempah dan siap sukses bersama Tuhan. amin. Berarti apapun kita kerjakan harus mengandalkan Tuhan ya, Le? Harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana prosesnya? Ya, apakah lebih keras kedagingan kita atau kuasa Tuhan? Betul. Ini semua kembali ke pribadi kita. Karena tidak ada sesuatu tanpa seizin Tuhan. Betul. Betul. Semua seizinnya dan semua karena prosesnya. Ya, kalau kita melawan itu karena satu kebodohan. Mengapa saya katakan kebodohan kan gitu? Gini, kadang orang kecewa itu membuat pelampiasan ke hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Mungkin dia pelariannya ke hal-hal yang aneh-aneh gitu, yang nggak pernah diinginkan lah. Nah ini nggak benar. Harusnya ya tetap berproses. Betul. Berpikiran positif saja, berpikir mengalir, berpikir positif gitu aja. Betul. Berarti setiap peluang kita ambil, kita perhitungkan, dan akhirnya ada namanya sebuah keputusan. Iya, Dan setelah keputusan itu ada, kita libatkan Tuhan. benar. Setelah kita libatkan Tuhan, biar Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Betul sekali. Dan saya percaya Lai Alek atau Pak Tisa akan Tuhan angkat. Tidak menjadi ekor, akan menjadi kepala. Amin. God bless you, Laikum. Amin. Tuhan memberkati.